Baik, sebelumnya tugas dan tanggung jawab pelatih itu terbagi dua. Yang pertama saat latihan dan tanding, dan saat di luar latihan tanding. Yang pertama menyusun dan melaksanakan rencana latihan. Yang kedua menyusun dan menciptakan model latihan. Ketiga menyusun, membuat, dan menyediakan perlengkapan latihan. Jadi jangan sampai yang menyediakan perlengkapan latihan itu adalah atlet ya. Kemudian manajemen latihan dan pertandingan, mengembangkan prestasi atlet, membentuk sifat dan kepribadian atlet, mengembangkan fungsi kognisi atlet. Jadi fungsi kognisi seseorang itu ada 5 ya. Yang pertama IQ, kemudian EQ, kemudian CQ, kemudian AQ, dan SQ ya. Jadi yang pertama itu adalah intelligentsia quotient. Yang kedua emotional quotient. Yang ketiga itu creativity quotient. Yang keempat itu adversity quotient. Dan yang terakhir itu adalah spiritual quotient. Selanjutnya mengevaluasi keterampilan atlet. Kepemimpinan melatih merupakan suatu yang penting dan vital agar tim dapat berfungsi dengan efektif ya. Nah, ini ada beberapa gaya kepemimpinan melatih. Yang pertama, gaya otoriter, di mana lebih banyak menggunakan gaya otoriter di dalam pembinaan atlet. Sifatnya banyak berkesan perintah dan harus dipatuhi. Nah, contoh berkesan perintah dan harus dipatuhi ini apabila Anda tidak segera melaksanakan, maka akan mendapatkan punishment atau hukuman. Ya, kadang juga bertindaknya kurang manusiawi ya, entahkah dalam bersikap kepada atletnya atau di dalam aplikasi program latihan yang terlalu berat melampaui kemampuan atlet ya. Jadi dalam teori latihan, latihan itu memang harus atletnya merasa lelah ya. Akan tetapi lelah dengan overtraining itu jauh berbeda ya. Menentukan sendiri tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Jadi dia tidak mau dibantu atau dibantu dari orang lain, apalagi asisten pelatih seperti itu ya. Hukuman diberikan kepada atlet yang tidak menurut perintahnya. Selanjutnya gaya demokratis. Oke. Sebaliknya dari yang sebelumnya gaya otoriter, gaya demokratis ini lebih akrab dengan atlet ya. Kalau gaya otoriter, dia itu terkesan ada jarak, membangun jarak dengan atletnya. Kalau gaya demokratis, dia cenderung lebih akrab dengan atlet. Mendengar suara atlet. Nah, suara yang mana ini adalah aspirasi atau masukannya. Memberi izin kepada atlet untuk saling berinteraksi tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada pelatih. Jadi ya kadang ketika latihan Anda harus fokus kepada program latihan itu. Ketika menjalankan latihan Anda tidak dibenarkan untuk bercanda, kemudian ngobrol, apa dan segala macam. Itu adalah tipe otoriter ya. Nah, kalau di gaya demokratis pelatihnya tidak ada masalah ya. Tidak banyak memberikan instruksi atau perintah. Jadi kalau yang gaya demokratis ini tidak begitu banyak instruksi, perintah ini dan perintah itu. Gaya people center, gaya yang menekankan kepada pemenuhan kepribadian, memenuhi kebutuhan pribadi atlet, keuntungannya. Jadi gaya people center ini sebelumnya ya, dia itu cenderung hampir sama dengan gaya demokratis ya. Keuntungan dari gaya people center ini dapat mengurangi anxiety kepada atlet walaupun tugas tidak dijalankan dengan baik. Jadi dari segi psikologi atletnya tidak begitu cemas ya, karena gaya people center ini meskipun atletnya kalah itu kadang tidak mendapat tekanan atau apapun itu dari pelatih.
Komunikasi lebih baik dengan atlet yang bimbang atau gelisah ya. Jadi atlet kadang tidak ragu untuk menyampaikan perasaannya, rasa cemasnya kepada pelatihnya. Lebih efektif dalam situasi yang menguntungkan. Nanti Ibu akan jelaskan apa yang situasi menguntungkan itu dan tidak menguntungkan ya. Kelemahannya kurang keras dalam menuntut pada atlet untuk menjalankan tugas dengan baik, kurang efektif,